Saya ke Dr. Beta, Bu, sebagai seorang ahli ekonomi nih Bu, bagaimanakah hubungan antara kurva landai ini, kita dalam rangka melandaikan kurva ini Bu, dengan perekonomian masyarakat. Artinya ada masyarakat-masyarakat yang memang harus bekerja harian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara dalam rangka kita menaikkan kurva, ada restriksi atau pembatasan seperti yang kita lakukan saat ini PSBB. Nah, sehingga ini kan dua hal yang kontradiktif menurut kami. Nah, bagaimana Ibu dari sisi ekonomi Ibu? Baik, terima kasih Pak Kris. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Wiku dan kita mungkin semua sudah tahu gitu ya bahwa yang namanya pandemi COVID ini adalah pandemi global gitu ya. Jadi artinya seluruh dunia ada sekitar 212 negara itu yang mengalami COVID. Tidak terkecuali Indonesia gitu ya. Jadi artinya memang ini adalah fenomena global dan tadi seperti Pak Wiku sampaikan kita nggak pernah tahu kapan COVID ini akan berakhir gitu ya, karena kalau dari sisi ilmiah gitu ya telah ada studi-studi yang melakukan prediksi terhadap berakhirnya COVID ini dengan melakukan pemodelan gitu ya, macam-macam model gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa di Indonesia ini lagi-lagi studi prediksi ya Pak ya, belum tentu tepat gitu ya, yang mengatakan bahwa akan berakhir di bulan September begitu. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa belum tentu September karena mungkin akan ada second wave gitu ya, gelombang kedua dari COVID tersebut. Jadi memang benar-benar kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Nah, yang paling yang mungkin sekarang kita lakukan itu pada saat COVID ini menyerang, fokus utama kita ini adalah bagaimana menyelamatkan nyawa. Gitu ya Pak ya. Yang pertama adalah menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa dan meminimumkan angka kematian. Begitu. Namun tadi yang seperti Bapak sampaikan, kegiatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat itu harus tetap berjalan Pak. Gitu ya. Sehingga menurut saya tidak ada trade off gitu ya antara kesehatan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dua-duanya harus berjalan gitu ya. Nah, memang kalau kita amati COVID-19 ini telah membawa pengaruh juga perubahan terhadap sendi-sendi kehidupan ekonomi dan masyarakat. Oleh karena itu kita udah tahu bersama ya bahwa ada istilah baru gitu ya, the new normal yang tadi juga disebutkan oleh Prof. Wiku, bahwa itu adalah gaya hidup baru yang semua dilakukan dari rumah ya, living from home, working from home, schooling from home, playing from home gitu ya. Nah itu semua adalah sesuatu yang baru yang semua masyarakat alami gitu ya. Dan ini tujuannya adalah dalam rangka menjaga social dan physical distancing yang bertujuan tadi untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Nah jadi dengan staying at home gitu, dengan staying at home menurut saya itu tadi bisa melandaikan kurva gitu ya. Nah, memang kalau dari kalau kita perhatikan gitu ya, ada di sektor usaha ini ada perusahaan-perusahaan yang melakukan tadi working from home dengan tetap membayar gaji karyawannya ya. Untuk tipe perusahaan yang seperti ini mungkin karyawannya tidak perlu terlalu cemas gitu ya, karena sudah ada income security di situ ya. Jadi artinya meskipun dia nggak ngantor setiap hari, tapi dengan bekerja dari rumah, income-nya atau gaji bulanannya tetap diterima dan dia bisa tetap menjalankan kehidupannya gitu ya. Namun tidak semua orang mempunyai keberuntungan yang sama gitu ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawannya atau bahkan melakukan PHK ya, dan juga ada perusahaan-perusahaan yang terpaksa itu menutup usahanya gitu ya, karena katakan kesulitan untuk membayar kewajibannya gitu ya. Nah, kalau tadi Bapak mengatakan terkait dengan melandaikan kurva dan kegiatan ekonomi, memang perlu kita akui bahwa pandemi COVID ini membawa kita pada situasi yang kurang menguntungkan ya, kurang
kurang menguntungkan. Kalau kita lihat data ini saya mengutip dari data Kemenaker per tanggal 20 April, di situ tercatat ada sekitar 2 juta pekerja yang kena PHK. 62% diantaranya itu ada di sektor formal gitu. Dan sekitar 26% ada di sektor informal dan UMKM. Nah, tadi malam saya baca-baca lagi gitu ya, lihat-lihat lagi, ternyata angka ini sudah meningkat gitu, sudah tembus di angka 6 juta ya. Jadi PHK 6 juta di sektor formal, itu berasal dari data Kadin. Jadi kalau kita lihat memang situasi ini tadi yang saya bilang situasi yang kurang menguntungkan gitu ya. Nah, mereka yang mempunyai atau yang kehilangan pekerjaan itu mempunyai pilihan, Pak. Jadi apakah tadi mereka akan tetap menganggur gitu ya? Karena tadi kan kita lihat datanya itu dari sektor formal. Ya, ketika mereka kena PHK, mereka punya 2 pilihan, mereka bisa menganggur atau mereka harus bergeser gitu ya, bergeser ke sektor informal, Pak, gitu. Nah, tapi apapun pilihannya, mereka tetap harus memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu ya, Pak ya. Nah, jadi saya rasa masyarakat masih tetap bisa melakukan aktivitas, gitu ya, tetap melakukan aktivitas dengan tadi seperti yang Pak Biku sampaikan, juga tetap disiplin dalam memperhatikan atau melakukan protokol pencegahan COVID, gitu ya, dengan menggunakan masker, menjaga jarak, gitu ya, menghindari kerumunan, gitu, mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan badan dan lingkungan, serta menjaga imunitas dengan rajin berolahraga gitu ya Pak ya. Nah, jadi memang new normal ini yang tadi selain bekerja dari rumah juga membawa kita pada pola hidup sehat dan bersih. Baik Ibu. Kemudian secara data Ibu, bahwa risiko kematian pasien usia 60 tahun ke atas itu mencapai 45% Bu, data yang saat ini. Kemudian diikuti kelompok usia 46 sampai 59 tahun dengan risiko kematian 40%. Nah, apakah dengan usia di bawah 45 tahun ini memang artinya bisa diminta untuk bekerja? Bagaimana pendapat Ibu? Iya, betul Pak. Nah, jadi memang kalau kita, mungkin saya sedikit membaca data ya Pak ya di sini ya Pak ya, izinkan saya membaca data. Jadi kalau berdasarkan data BPS ini angkatan kerja yang berusia produktif itu hampir mencapai 130 juta. Dan mereka diharapkan masih bisa berkontribusi kepada perekonomian Pak ya secara umum. Nah, angka angkatan kerja yang produktif ini angkatan kerja yang produktif ini mereka harus tetap sehat ya, harus tetap sehat, harus tetap bisa beraktivitas gitu ya. Dan mereka harus tetap harus bisa beraktivitas. Nah, dan mereka kalau kita tahu sekarang itu ya mereka hanya bisa bekerja di bidang-bidang yang diperbolehkan berdasarkan peraturan PSBB. Mungkin kalau saya bisa sebutkan sambil lihat catatan ini Pak ya, yaitu adalah bidang kesehatan ya, bidang kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman, energi, komunikasi teknologi, keuangan, logistik, konstruksi, industri strategis, pelayanan dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertentu dan sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari. Jadi rasanya tadi menyambung pertanyaan Bapak, di bidang-bidang itulah mereka yang berusia kurang dari 45 tahun bisa bekerja. Ya.